Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer. Nah, ini masih banyak yang belum join, masih menikmati boboknya yang nyenyak sepertinya ya. Di weekend hari Sabtu ini. Tapi ini kita tetap mulai aja untuk pertemuan pertama karena ini kita harus sinkron sebagai media atau sarana untuk interaksi secara langsung antara pengajar dan pelajarnya atau mahasiswanya. Hari ini kita ngebahas tentang pengenalan perkuliahan teman-teman semua yang nanti selama satu semester ini akan ada di kelas mata kuliah proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, untuk proyek apa mata kuliah proyek ini nanti outputnya adalah teman-teman diharapkan bisa menghasilkan sebuah produk ICT yang produk ICT-nya itu nanti teman-teman akan buatkan kayak reportingnya plus poster dan produknya nanti itu akan dipamerkan secara virtual di pameran hasil karya mahasiswa Unsia. Nah, seperti yang semester lalu, sorry, kayaknya di tahun akademik yang lalu ya. Di tahun akademik yang lalu itu pernah ada yang namanya pameran hasil karya mahasiswa yang dilaksanakan secara virtual lewat medianya Zoom. Terus masing-masing tim mempresentasikan atau memamerkan hasil karyanya dengan dikunjungi itu masing-masing tim tersebut nanti diberikan room ya yang dari breakout room Zoom-nya. Nah, nanti dikunjungi tuh stand virtualnya atau booth atau room virtualnya oleh teman-teman mahasiswa yang lain dari prodi SI, dari prodi informatika, dan bahkan kita juga ngundang prodi yang lain yang ada di Unsia gitu ya. Nah, terus nanti itu juga akan dilombakan tuh produk-produk ICT yang sudah teman-teman ciptakan atau buat itu. Dan insya Allah sih ada rewardnya ya dari kampus untuk produk-produk yang dapat prestasi di juara satu 2 3 karena itu dijadikan event atau ajang eh, perlombaan secara lokal tapi tingkatnya nasional yang di skala walaupun secara apa ya, hanya untuk internal ya, tapi itu adalah salah satu eventnya Prodi Informatika dan Sistem Informasi. Ya, sebenarnya Prodi Informatika, Sistem Informasi itu kita ajak join biar makin rame gitu ya. Jadi nanti teman-teman barengan sama Prodi SI itu memamerkan produknya dari hasil karya teman-teman ini selama menjadi mahasiswa, produk-produk yang pernah dibuat misalkan pada saat ini atau yang sebelumnya sudah pernah dibuat tapi tidak pernah dipublikasikan. Nah, itu nanti ajang untuk publikasikan atau memamerkannya. Nah, tujuan utamanya adalah atau output dari perkuliahannya seperti itu. Terus yang selanjutnya, output yang kedua adalah teman-teman ini nanti akan dibekali atau ada materi tambahan dari Oracle Academy mengenai Primavera Project Management yang akun untuk akses Oracle Academy-nya sudah saya share di WhatsApp group. Sorry, jadi ada dua file di situ untuk yang IT 701 dengan IT 702. Aksesnya gimana? Jadi nanti teman-teman akses browser Oracle Academy. Saya contohkan. Nah, nanti teman-teman tinggal searching nih ya. Udah tampil nih ya. Tinggal searching Oracle. Oh, bentar, bentar. Saya hide dulu nih si floating middle control ya. Oracle Academy. Nah, oke. Ke Oracle Academy. Tinggal enter aja. Cari ini ada Oracle Academy Overview. Nah, oke. Nanti di sini ada sign in. Tapi sign in-nya as student ya. Terus di bagian sign in to student hub-nya. Nah, tinggal diklik. Nah, ini nanti teman-teman tinggal masukkan username dan password dari akun yang sudah saya generate. Nah, nanti teman-teman tinggal cek di sini nih. Oke. Di Google Sheet itu saya sudah buatkan akun untuk pengguna sebagai studentnya. Jadi nanti teman-teman login menggunakan
nama penggunanya yang ada OA12 sekian berapa-berapa. Passwordnya ini semuanya di awal sama Oracle Academy. Nanti setelah login, teman-teman diminta untuk eh, reset passwordnya atau mengganti passwordnya dengan password dari teman-teman sendiri. Dan itu nanti dihafalkan ya, diingatkan, jangan sampai lupa gitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk username-nya atau nama penggunanya ini sudah di-set berdasarkan nama depan dan belakang dari teman-temannya semua. Ya memang nama depan dan belakang ini belum dientrikan, jadi semuanya nanti masih user apa gitu di sistemnya teman-teman nggak bisa rename sendiri, itu nanti saya yang rename semuanya. Nah untuk sementara ini nanti loginnya menggunakan tadi ya nama pengguna sebagai username, passwordnya ini Oracle Academy. Oke, saya contohkan satu di yang ini kan nggak ada nih. Nah, ini nanti tinggal masukkan username-nya di sini, terus passwordnya itu Oracle Academy. Set. Oke, nah nanti diminta untuk atur kata sandi, gitu ya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk atur kata sandi. Oke, sekali lagi nanti teman-teman untuk aksesnya ketikkan aja Oracle Academy, terus pilih yang Oracle Academy Overview. Terus nanti loginnya untuk bisa akses akunnya, pilih sign in, terus sign in to Student Hub-nya. Nah, ini saya share di WhatsApp grup untuk loginnya, halaman untuk loginnya ya. Oke, nanti kalau sudah login, tinggal reset aja passwordnya. Udah beres. Nanti teman-teman akan masuk ke dalam dashboard atau home-nya dari berandanya di Oracle Academy akun masing-masing sebagai pelajar. Nah, bisa dilihat di sini nama penggunanya masih user sekian-sekian ya. Nah, teman-teman di sini itu nggak bisa rename gitu ya. Jadi kalau klik preferensi juga bisa ngerubah bahasa sama tampilan nama dan zona waktu aja. Untuk nge-rename namanya itu nanti saya yang mengerjakan. Terus begitu akses nanti ada saluran saya nih. Nah ya, di saluran saya ini nanti teman-teman masuk saja karena nanti belajarnya memang di situ ya. Terus kalau teman-teman lihat di sini ada beranda ini untuk description si apa channel belajar di Oracle Academy-nya. Terus mau lihat pembelajaran itu di konten. Oke, di konten ya. Di konten nanti ada di bagian panel sebelah kiri kursus belajar lengkap dan sumber daya instruktur. Ada Primavera nih di sini. Tinggal diklik aja Primaveranya. Terus nanti di sini ada jalur pelajarannya, pembelajarannya atau pembelajaran lengkap. Di sini ada P6F, Oracle Primavera P6 apa Basic Professional Project Management Fundamental Learner-nya. Tinggal diklik dalamnya, terus mendaftar atau enroll. Ya, kalau misalkan yang bahasa Inggris nanti di sini enroll. Jadi kalau teman-teman yang nggak mendaftar di sini, ya tidak bisa akses atau kalaupun akses perkuliahan, sorry, pembelajaran di course ini itu nggak tercatat, apa, tidak terrecord aktivitasnya. Oke, nanti enroll atau mendaftar. Nah, ini udah beres. Terus tinggal di close aja. Oke. Nah, jangan pernah klik unenroll ya. Sekali klik unenroll, nggak bisa enroll lagi ya. Jadi nanti akunnya tidak bisa dipergunakan. Nah, di dalam channelnya ini atau si detail salurannya, ini nanti kan di sini ada progres pembelajarannya. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa section dari mulai course resource-nya. Jadi ini pengantar atau nanti kayak apa ya, tutorial-tutorial dari course-nya. Dari mulai course map, terus course objektif, sama requirements untuk kurikulumnya, technical requirements ya. Silahkan diakses saja, tapi ini sifatnya sebenarnya opsional, tidak wajib. Nah, yang wajib itu dari mulai section 1, dari contohnya di sini overview and creating project gitu ya. Dari section ini ada subsectionnya lagi atau pembelajaran yang harus dilewati, nggak boleh ada yang di skip ya. Kayak misalkan mau langsung ke sini, itu nanti reportingnya agak
berantakan agak ngaco, dia itu ngedetect teman-teman ini nyekip nyekip gitu ya. Walaupun nanti misal langsung akses yang section 2 tentang scheduling and assigning resource, terus langsung yang ke P6 ini, nah terus langsung mainkan. Nah ini semuanya dia bentuknya ada yang video untuk learning materialnya, ada juga yang hanya bentuk slide aja gitu ya. Kita contohin satu. Misalkan buka yang project management life cycle. Nah, untuk kita bisa akses atau nanti recordnya, kita harus klik play atau mainkan. Terus kita memang harus baca konten dari learning materialnya. Nah, ini juga nggak bisa skip. Misalkan mau langsung ke 11. Bisa aja, tapi yang lain itu nggak akan ditandai sebagai sudah diakses tuh. Ya, ya, jadi harus step by step gitu ya. Next, next gitu ya, sampai dengan selesai atau finish. Oke. Jadi harus benar-benar dipelajari ya. Nah, kalau seperti ini sudah selesai, boleh di close nih ya. Kalau ini sudah selesai, terus ini boleh di close. Oke, baru nanti di sini akan record statusnya selesai. Selesai tanggal sekian selesainya, atau skor selesai akhirnya 100. Harusnya memang setiap subsession itu dia kayak ada quiz. Quiznya itu bentuknya cuma benar salah atau pilihan ganda sebanyak dua dua soal untuk setiap subsectionnya itu. Nah, kebetulan yang di sini untuk subsection satu tidak ada ya. Nah, tapi nanti teman-teman dicek aja di subsection yang lainnya apakah ada quiz seperti itu. Nah, quiznya itu bisa dicoba secara unlimited kecuali quiz dari sectionnya. Misalkan section satu ini ada section quiznya. Nah, ini total uji cobanya sebanyak 3 kali dengan nilai minimum kelulusannya itu setiap quiz di section itu harus 70. Nah, oke ya. Misalkan ini di play. Oke, ini nanti ada 20 soal ya, ada 20 soal. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu jawabannya itu benar atau salah untuk setiap pertanyaannya, di checklist tandai untuk ditinjau. Jadi nanti setelah misalkan sudah selesai gitu untuk akhiri tes ini diklik begitu sudah selesai semuanya. Jangan pernah diklik kalau ini belum selesai. Nanti itu akan dianggap sudah menggunakan kesempatan pertama ya. Jadi setiap kuis ini diberikan 3 kesempatan. Nah, ini saya coba aja. Anda belum menjawab semua, klik ringkas untuk melihat pertanyaan mana yang perlu dijawab. Ternyata belum bisa diklik submit ya. Tapi dia bisa nih. Biarin aja, cek aja lah. Oh, nggak bisa juga ya. Oke, nggak bisa dicoba-coba untuk biar selesai semua. Oke. Nah, ini nanti akan kelihatan nih. Nah, ini belum selesai nih ya. Skor penugasan dia harusnya minimal 70 nih. Skor penugasan ini minimal harus 70. Jadi untuk setiap sectionnya itu ada section quiz yang minimal skornya 70. Nah, tadi di section satu ada, terus ini di section 2 ada case study plus quiz. Case study-nya ini setiap section kayaknya ada nih ya. Kita lihat di yang section satu ini case study-nya ini sepertinya kalau yang kebetulan saya biasanya adanya yang di programming sama di database ya. Kalau database itu ada juga case study yang kita bikin kayak emang studi kasusnya. eh, Soal pendek aja sih. Soal pendek, kayak misalkan ini nih objektifnya suruh kita diminta untuk create project baru dengan atribut atau identitasnya seperti ini. Terus, nah ada pendanaannya. Terus juga nanti diminta untuk, ini komponen-komponen project yang akan dikerjakan ya. Dan lain-lain. Tapi hanya seperti itu aja. Tidak ada untuk mengumpulkan hasil case study-nya. Jadi ini mungkin hanya mandiri ya, berbeda dengan kursus yang lainnya. Oke, ini tidak perlu dikerjakan, bisa langsung di close aja, selesai gitu ya.
Nah, jadi setiap sectionnya ternyata ada case study-nya gitu ya. Terus kalau kuis ini wajib dikerjakan dengan minimal nilainya itu 70, diberikan 3 kali kesempatan. Ini semuanya memang kontennya bahasa Inggris ya, mau materinya ataupun kuisnya. Terus kita ke next, 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 sampai dengan di section keempat. Tadi section ketiga itu tentang baselining and executing gitu ya. Ini tentang nanti timelinein projectnya sama execute projectnya nih. Terus nanti ke section keempat terakhir ada appendage. Appendage-nya ini nanti ada kuisnya juga yang harus dijalankan. Jadi nanti untuk kelulusan course ini yang akan dapetin sertifikat dari Oracle-nya, itu kalau teman-teman mengerjakan si 4 section ini sampai dengan selesai semua, kuisnya juga dikerjakan semua dengan nilai minimum semua kuisnya adalah 70 baru nanti bisa di-generate sertifikatnya. Oke, nah ini tuh. Oke, jadi untuk Oracle Primavera ini adalah sebuah tools untuk monitoring project atau manajemen project yang ini bisa dipakai di berbagai bidang. Kalau di sini misalkan lihatnya kita lihat ya, ada construction, ada oli dan gas, ada manufacturing atau energi, bahkan untuk project-project IT. Oke, jadi nanti memang ada toolsnya atau software tertentu juga. Kita lihat aja. Software memang ada untuk software yang Primavera ini. Oke, nah ini. Di sini nggak ada. Kalau tidak ada berarti memang hanya ini aja ya, apa teorinya saja. Toolsnya bisa pakai tools untuk project management bisa menggunakan yang lain. Bisa pakai misalkan kayak Trello atau Slack atau apa, si ClickUp dan lain-lainnya ya. Kalau profesional, target audiensnya udah, durasinya ini recommended total course-nya 90 jam ya. Ini ke-share nggak sih Safari-nya yang saya buka? Share ya? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak, Oh kelihatan. iya. Oke, jadi nanti teman-teman silakan akses aja dan ini sebenarnya nggak dimasukkan ke dalam kurikulum utamanya di mata kuliah ini ya. Ini hanya sebagai suplementari aja, di mana teman-teman nanti akan dapat tambahan lagi untuk salah satu poin atau salah satu pembelajaran yang memang akan disampaikan di mata kuliah P3 TIK ini. Untuk salah satunya adalah menggunakan tools untuk project management dan metode untuk project management. Banyak untuk metode atau toolsnya gitu ya. Salah satunya adalah Primavera. Kalau tools-tools yang lainnya tadi banyak yang saya sebutkan kayak ada Trello, terus ada Slack, ada ClickUp, Microsoft Project juga bisa dipakai gitu ya. Dan itu semua sekarang sudah apa ya, hukumnya wajib kita pakai kalau saat kita mau membuat sebuah project untuk organisir pekerjaan projectnya ya, list-list dari apa aja yang nanti akan dikerjakan dan diassign ke siapa pekerjaan tersebut dengan baseline-nya atau timeline-nya ini berapa lama dikerjakannya sehingga goal project itu bisa dicapai secara maksimal. Oke, nanti teman-teman silahkan coba saja untuk akses course-nya ini. Jadi jangan lupa untuk sign in-nya bukan di Member Hub tapi di Student Hub. Kalau sign in di Member Hub tidak akan bisa ya. Sign in-nya ini hanya bisa di eh, Student Hub sini. Dan nanti saya akan monitoring semua progres pengerjaan course-nya dari akun saya. Dengan kualitasnya.
Nah, ini jadi ada channel dari teman-teman nih, ada channel kelas atau course-nya. Ini contoh yang untuk 701, ada yang 702 juga. Nah, ini nanti saya akan bisa generate sertifikatnya di sini. Oke, jadi itu adalah tambahan sebagai apa ya bentuk eh tanggung jawab kita karena kita waktu itu pernah memberikan janji ke teman-teman semua bahwa beberapa mata kuliah ini nanti akan dilengkapi dengan sertifikasi gitu. Sekarang di mata kuliah P3TIK ini outputnya selain project yang nanti akan dipamerkan secara virtual juga teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari Oracle mengenai project management, Primavera Project Management itu ya. Dan sertifikatnya ini resmi dari Oracle-nya ya. Walaupun nanti kalau misalkan teman-teman lihat bentuk sertifikatnya kok simple banget, nggak ada kayak nomor sertifikatnya atau ini itunya gitu ya. Hanya menjelaskan teman-teman sudah lengkapi kursus plus kursus completion secara full sama sama apa lagi tadi itu. Kita lihat aja bentuk sertifikatnya salah satunya. Saya berikan contohnya sertifikat saya ya. Hmm, hmm, hmm. Oracle. Nah, ini salah satu contoh sertifikatnya untuk yang PLSQL. Nah, jadi bentuk sertifikatnya nanti seperti ini. Oke, jadi nanti silakan dicoba aja. Dan itu tidak dijadikan pokok ya. Jadi Oracle ini sebagai tambahan aja untuk teman-teman semua. Sebagai valid, apa, tambahan fasilitas belajarnya. Plus reward sertifikatnya diberikan kalau sudah menyelesaikan course di Oracle Academy-nya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang sudah coba untuk akses? Masih mencoba-coba ini, Pak. Oh, ada pertanyaan di grup. Oh, sorry Mbak Zuan. Di SI ada mata kuliah ini juga. Kayaknya di SI hanya ada mata kuliahnya untuk manajemen proyek SI. Didetailkan step-step pembelajaran masuk di Oracle-nya. Tadi sudah di ini nih ya, di grup juga ada tuh. Di grup WA-nya. Jadi kalau yang belum join grup WA, join ke grup WA ya, biar tahu informasinya. Teman-teman itu nanti tinggal akses saja link yang sudah diberikan untuk login. Sekali lagi deh. Tadi saya pakai yang ini akunnya. Oke, nanti akses link yang sudah diberikan di WhatsApp group ya. Akses link yang sudah diberikan dari WhatsApp group untuk membuka halaman Oracle Academy. Terus pilih sign in. Sign in-nya pilihnya yang sign in to Student Hub. Jangan yang member ya. Yang member ini hanya untuk instruktur. Setelah klik, nah masukkan username dan password yang sudah saya berikan linknya di WhatsApp group. Jadi yang 701 ya akses yang 701, yang 702 ya pakai yang 702 ya. Nah, di sini ada nama pengguna dan password yang teman-teman bisa pakai untuk login atau akses Oracle Academy-nya sebagai pelajar. Nah, nama penggunanya ini yang ada OA-nya 12 sekian sekian, terus passwordnya semuanya masih default Oracle Academy.
Dan akses usernya berdasarkan nama yang sudah disetting ya. Jadi kayak misalkan di sini contohnya tadi ada siapa nih? Mas Teguh Yuhono. Nah, ini pakai yang aksesnya nama penggunanya OA128.336.0322. Jangan pakai yang lain ya, apalagi yang di bawah ini. Yang di bawah ini hanya untuk reserve aja. Nanti saya delete yang di bawah ini kalau sudah semuanya berhasil login, tidak ada masalah. Yang di bawah ini nanti akan saya delete akunnya gitu ya. Jadi jangan pakai yang tidak ada nama depan dan belakangnya gitu ya. Sama passwordnya belum ada juga. Jadi teman-teman pakai yang sudah diplot untuk masing-masing nama mahasiswanya, untuk nama pengguna dan passwordnya. Nah, nanti kalau sudah, tinggal masukkan aja di sini. Dengan tadi passwordnya standarnya defaultnya Oracle Academy ya. Nah, ini karena saya tadi sudah pernah login, jadi begitu sign in tidak reset password. Nah, teman-teman kalau yang tadi sign in itu nanti akan reset password tuh ya. Akan reset password tuh. Nanti kalau sudah reset password ke halaman ini, terus ada saluran saya atau channel belajarnya. Yang di bawah ini belum ada ya. Jadi kalau yang baru login yang di bawahnya belum ada untuk bisa masukin atau memunculkan learning pathways-nya itu harus enroll atau bergabung ke salah satu jalur kursusnya. Nah, caranya di sini ke kanal atau saluran saya, nanti cek di konten. Terus nanti kan di sini ada satu nih yang berdasarkan sudah disetting, ada Primavera, di checklist dulu, dipilih, terus nanti tinggal masuk ke course-nya. Nah, ini tinggal klik lagi. Terus nanti di sini ada tombol mendaftar atau enroll. Diklik dulu enroll atau mendaftar dan kalau sudah jangan unenroll lagi. Lalu teman-teman nanti di sini tinggal akses semua course-nya per section dari mulai section 0 sampai dengan section 4 dan setiap sectionnya itu ada quiz yang harus dikerjakan dengan nilai minimal kelulusan kuisnya adalah 70 ya dan kesempatan untuk mencoba kuisnya sebanyak 3 kali. Jadi kalau misalkan ada yang pertama gagal atau nilainya kurang, itu bisa diulangi lagi ya sebanyak 3 kali kesempatannya. Oke, terus nanti kalau sudah berjalan di sini akan kelihatan nih progresnya sudah berapa sumber daya atau learning material yang dilewati. Oke, misalkan contoh di punya saya di sini di akun yang tadi saya coba ini sudah 2 dari total 31 subsesi ya. Subsesi 31 subsesi dari totalnya 4 sesi utamanya. Nah, kalau sudah selesai semua baru nanti bisa saya generate sertifikatnya. Gitu ya. Nantinya ke depannya beberapa mata kuliah di informatika itu akan ada kalau kita mengintegrasikan kurikulum dari Oracle. Kalau tadi contohnya adalah si Project Management Primavera. Nah, di sini juga nanti akan ada data science, database, Java, dan Cloud. Gitu ya. Kayak misalkan contoh sistem basis data itu nanti ada course-nya Database Foundation, terus Database Design Fundamental, terus itu mata kuliah sistem basis data pakai 2 course. Terus yang PLSQL juga ada di database. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau database memang banyak ya. Terus data science juga ada. Ini data science-nya ini, oh sorry, nggak ke klik. Nah, data science-nya ini AI dengan machine learning di Java. Ini nanti sebagai tambahan kurikulum atau materi pembelajarannya selain AI atau ML itu menggunakan Python atau R ya. Terus kalau cloud juga nanti teman-teman nanti kalau dibuka oleh dosen ya, nah cloud-nya ini juga nanti akan diintegrasikan nih apa kurikulum cloud dari Oracle ke kurikulum informatika. Tapi cloud ini memang lebih banyak lagi sesinya dan dia ada dua, ada cloud infrastruktur. Dia memang membahas hanya cloud infrastruktur, tidak cloud secara keseluruhan. Cloud infrastruktur 1 sama 2, yang ini kalau misalkan dilihat kita buka ini. Oh,
Oh sorry, itu instruktur resource yang learner. Nah, ini banyak sekali tuh. Sekitar kurang lebih berapa puluh sesi ya. Ada 27, terus ada final exam-nya nih. Ada final exam, ada mid exam-nya juga dia. Oke, ini nanti aja kita bukanya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Oh, banyak chat. Saya tidak lihat. Recording Vicon nanti ada setelah ini selesai, nanti saya share recordingnya ya. 3 kali kuis gagal gimana? Dianggap gugur. Itu dianggap gugur, tapi nanti kan tadi saya ada apa riset cadangan untuk akunnya. Jadi kalau yang gugur ya dibuatkan akun baru. Ada yang mengenang mantan LMS yang lama ya. Ya, begitulah. Jadi itu salah satu platform belajar dari Oracle Academy. Dan kita Unsia ini beruntung dari sekian ribu kampus bisa apa kita mendapatkan license dari Oracle Academy untuk bisa menggunakan atau mengintegrasikan kurikulumnya terlepas dari keterlibatan si Oracle ini dengan apa gitu ya saya nggak bisa bahas kita ambil sisi positifnya aja untuk bisa mendapatkan materi tambahan dari si Oracle ini gitu ya. Batasan waktunya tidak ada, tapi teman-teman ini diharapkan selesai sebelum UAS gitu ya. Kalau ada yang belum selesai sebelum UAS, kasihan teman-teman yang lain nanti nggak bisa di-generate sertifikatnya gitu ya. Jadi saya hanya bisa generate sertifikat begitu semuanya selesai. Kalau ada salah satu anggota yang belum selesai, saya nggak bisa generate sertifikatnya. Makanya nanti akan saya kontrol atau saya monitoring progres pembelajarannya di setiap enggak setiap sesi sih pasti akan sering saya kontrol dan nanti akan saya ingatkan yang belum selesai siapa-siapa aja gitu ya. Betul, jadi semua mahasiswa ini harus selesai. Tapi tenang aja, kalau memang ada yang tidak akses-akses sampai dengan selesai, ya mohon maaf saya delete akunnya atau saya unenroll dari eh, kursusnya plus dari channelnya ya. Jadi saya delete anggotaannya atau akunnya dari channelnya kayak misalkan kalau tidak ada yang selesai-selesai nih gitu ya yang menjadi beban kelas. Nah, itu berarti nanti saya delete itu akunnya dari eh, channel kursus pembelajarannya plus dari channel kurikulumnya ini. Emang agak sedikit berat platformnya karena nggak tahu nih servernya di mana. Jadi nanti kalau ada yang nggak selesai, ini saya unenroll ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini tuh. Kalau misalkan ini nggak selesai, saya unenroll juga. Untuk pengerjaan kuis juga tidak ada limit waktu. Yang penting jangan, kalau bisa sih jangan di close. Memang kalau di close itu kita nggak sengaja close atau putus koneksinya atau tidak sengaja eh ya di close Windows gitu ya. Itu dia ada yang tersimpan historinya, tapi pengalaman saya sih selama ini selalu tersimpan gitu ya. Jadi bisa dilanjutin lagi. Cuma ada beberapa kasus juga yang nggak sengaja ke close itu nggak sengaja juga ke submit atau seperti tersubmit. Jadi ya kesempatan pertamanya atau kesempatan yang digunakan ya hilang gitu. Itu. Ada lagi mau tanyakan silakan. Ini ngobrolnya sama chat doang saya nih. Apakah yang diambil nilai tertinggi atau nilai terakhir? Nilai tertinggi yang diambil ya. Izin Pak. Ya. Pak, saya mau tanya tentang proyek di mata kuliah ini, Pak. Hmm, Apakah proyeknya ini bebas atau ada kriteria-kriteria tertentu, misalnya ya. misalnya harus ada klien atau misalnya harus berwujud aplikasi atau seperti apa? Oke, itu belum dijelaskan ya. Kita yang bagian Oracle ini dulu sebelum kita masuk ke materinya.
Ada yang mau ditanyakan? Silahkan mengenai Oracle-nya sebelum kita lanjut ke materinya karena nih Mas Mukijo sudah menanyakan inti materi kita nih. Sorry Pak Riyad, Iya, ya. Arman Pak. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum. Sorry, mau nanya. Saya Hmm, coba login Pak, pakai hmm, akun saya Arman Afandi, hmm. tapi username-nya Mukarabin Pak yang di atas. Oh, udah diganti passwordnya ya? Udah, Waduh. soalnya tadi pakai yang nomor saya kan 0286, Hmm, terus login, hmm. tapi username-nya bukan nama saya. Oh, Mas Mukorobinnya berarti nanti tukeran aja ya? Karena itu saya udah minta satu apa teman kita buat masukin atau rename namanya. Ah, takutnya kalau saya tuker ternyata udah di rename ya beneran ketuker nanti. Jadi nanti kalau Tapi sama maksud saya gini Pak, hmm, untuk apa namanya, eh, nama penggunanya, mm, saya sesuaikan dengan nomor yang itu OA mm. 3, terus ujungnya 0286, tapi yang keluar namanya Mas Mukarabin. 0286 tapi yang keluar namanya Mas Mukorobin. Iya, Bentar, 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 bentar. Sebentar ya, saya mute dulu. Bentar, saya mute dulu. Halo, cek. ya, Ya, nanti kayak gitu akan di edit ya, tenang aja. Yang penting loginnya sudah sesuai dengan username yang diberikan itu aja ya. Kalau misalkan ada kesalahan namanya nanti itu akan diedit kok ya. oke siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kuisnya di mana? Coba diakses ya. Password bisa diganti sendiri, bisa. Username nggak bisa di rename. Jadi teman-teman itu hanya bisa mengganti password aja. Terus untuk username dan nama pengguna itu tidak ada aksesnya. Jadi saya yang nanti akan setting ya untuk nama penggunanya. Terus username juga tidak bisa diganti. Jadi diingatkan ya, dicatat aja username dan passwordnya itu yang setelah diganti itu ya. Terus kalau untuk settingan-settingan yang lain, teman-teman hanya bisa setting password aja. Misalkan mau ganti password, nah itu bisa juga. Itu yang untuk settingan yang lainnya tidak ada ya. Oke, ada lagi yang bertanyakan sebelum kita jelaskan tentang inti dari mata kuliahnya? Beres? Aman? Aman ya. Oke, tadi eh, untuk materinya ini tidak saya jelaskan panjang lebar. Teman-teman bisa langsung akses aja materi yang sudah di-share di LMS-nya. Jadi di LMS itu sudah ada apa modul yang sudah di-share di sesi satunya. Terus ada video pembelajaran juga dapat dari salah satu resource yang sesuai dengan apa materi yang dipelajari pada sesi pertama tentang pengenalan proyek dan manajemen proyek IT. Nah, terus tadi juga output perkuliahannya sudah dijelaskan di awal ya. Jadi kita ini output yang atau yang kita ingin capai atau memang dari capaian perkuliahannya adalah teman-teman nanti membuat sebuah produk ICT atau produk IT yang akan dipamerkan secara virtual
Terus dari produk itu juga teman-teman membuatkan dokumentasinya singkat aja atau dokumentasi yang sangat sederhana. Bentuknya bisa jadi hanya seperti kayak apa ya, manual book atau panduan penggunaan sama penjelasan produknya. Itu begitu aja, tidak terlalu banyak dokumentasinya karena fokus utamanya adalah produk IT yang nanti akan dibuat. Nah, produk IT yang akan dibuat itu apa aja? Bisa software atau aplikasi, bisa juga simulasi atau desain infrastruktur jaringan atau topologi jaringannya hanya bentuk simulasi saja atau rancangan juga boleh menggunakan tools tertentu misalkan KNS3 atau Cisco Packet Tracer atau apapun dah ya. Itu hanya kayak bentuknya prototipe atau simulasi aja. Tidak sampai teman-teman kalau yang ngambil proyeknya jaringan ya tidak sampai menyiapkan infrastruktur secara fisiknya, hanya butuh simulasi atau rancangannya saja dengan tools-tools yang memang proper ya, bukan kayak menggunakan Draw.io atau bukan hanya yang bentuknya flowchart, tapi ya, tools-tools yang memang proper untuk mensimulasikan rancangan dari project jaringannya. Kayak misalkan Cisco Packet Tracer itu boleh, terus kalau kayak pakai yang JNS juga boleh gitu ya. Tapi yang nggak boleh itu kayak misalkan hanya sketsa aja itu. Kalau yang di jaringan, tapi yang mengambil atau ingin membuat produk ICT-nya bentuknya software atau apps berarti sudah harus selesai. Tapi ya tidak sampai dengan 100% banget gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa fitur atau fungsi yang belum, nah itu juga bisa kita hide dulu aja pada saat nanti pamerannya yang dilakukan secara virtual. Begitu Mas Mukijo. Dan Ya Pak. sudah ada tugas untuk Pak, teman-teman ya. Ya, apa ya? Silakan deh. ini kebetulan saya untuk kerja praktek kan mengambil skema project ya Pak. Mm. Eh, saya membuat ini aplikasi sistem informasi keuangan untuk sebuah sekolah. Apakah itu bisa dipakai? Boleh, boleh, boleh. Jadi untuk memang ada beberapa tugas yang bisa dipergunakan untuk tugas lainnya di mata kuliah lain. Kayak misalkan contoh sekarang lagi KP nih, ada yang ngambil mata kuliah kerja praktek, terus skemanya project. Nah, membuat apa sebuah produk IT atau ICT itu juga bisa dipakai untuk mata kuliah ini. Terus kalau misalkan ada yang ngambil mata kuliah pemrograman bergerak atau mobile programming gitu ya, nanti kan UASnya juga membuat sebuah project apa aplikasi Android yang itu hasilnya juga bisa digunakan untuk mata kuliah ini. Jadi ada beberapa tugas atau output perkuliahan yang dikerjakan sekali tapi bisa dipergunakan di banyak tugas mata kuliah lain. Itu boleh ya. Tidak harus beda-beda setiap mata kuliah. Tapi tugasnya individu Pak di mata kuliah lain. Bagaimana Pak? Ah ya, di sini ini timnya atau nanti membuat produk ICT-nya harus berkelompok, nggak boleh individu ya. Kalau misalkan ada yang mampu, wah saya bisa ngerjain sendiri gitu, saya sanggup mengerjakan sendiri, ya boleh-boleh saja. Tapi yang diminta dari mata kuliah ini harus atau wajib berkelompok, tidak boleh sendirian. Karena kita mensimulasikan realitas di industrinya. Apakah kita mengerjakan proyek sendiri kan tidak mungkin juga. Kalaupun sendiri, kita juga nanti akan berhubungan dengan orang lain kayak misalkan contoh kliennya gitu ya. Dan klien itu juga bagian dari proyek yang harus kita sertakan juga. Terus itu adalah salah satu yang bekerja kelompok itu adalah salah satu capaian pembelajaran lulusan yang kita harapkan mahasiswa lulusan kita nanti punya kompetensi di eh, bagian sikap ya di aspek sikap di mana itu ada salah satu poinnya menyatakan kalau bisa atau mampu bekerja sama dengan tim sebagai anggota tim ataupun sebagai ketua tim atau project manajernya itu dia. Nah, nanti kalau misalkan ada yang tugas di kelompok atau di mata kuliah lainnya mengerjakan sendiri, ya di mata kuliah ini ajak aja teman-temannya yang lain
yang belum mengerjakan atau memang belum membuat proyeknya gitu ya. Itu bisa kita gandeng, bisa kita ajak join untuk bisa ngerjain proyeknya bareng-bareng. Kayak misalkan tadi untuk proyek kerja prakteknya dikerjakan sendiri. Nah, di sini ada beberapa teman-teman yang mungkin belum ngambil mata kuliah kerja praktek, bisa diajak untuk join biar contohnya misalkan yang satu yang sudah mengerjakan sendiri sudah berpengalaman, yang lain masih kurang experience atau pengalamannya, itu kan kita bisa sharing pengalaman ke mereka, kita kayak bisa bantu atau pandu mereka untuk bisa bekerja secara tim dan mendapatkan experience juga dari kita gitu ya. Siap, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. ya ada lagi yang lain sebelum kita akhiri untuk rencana pembelajaran semester atau detail perkuliahannya itu teman-teman bisa akses di LMS aja ya karena di LMS ini itu sudah ada semuanya. Jadi tidak saya presentasikan atau saya jelaskan. Kayak misalkan mau melihat belajar apa aja dalam satu semester ini atau apa sih yang ada dalam rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini. Dari mulai output yang diharapkan gitu ya. Terus mau lihat detailnya atau RPS-nya, file RPS-nya tinggal unduh atau download aja file RPS-nya. Nanti teman-teman bisa melihat dalam mata kuliah ini apa aja yang kita pelajari dengan output yang diharapkan itu apa gitu ya. Terus untuk isi dari learning materialnya, nah ini teman-teman ada modul yang sudah di-share yang bisa diakses, terus sinkron sudah kita laksanakan ini. Oh ini recording sinkron semester lalu, sorry ya. Terus nanti di sini juga ada tugas untuk teman-teman. Nah, di sini diminta untuk buat kelompok maksimal 4 orang per kelompok ya untuk project ICT yang akan dikerjakan dan dipamerkan secara virtual sebagai tugas akhir dari mata kuliah ini. Teman-teman silakan isi atau list di link yang sudah disediakan untuk list kelompoknya. Ini ya, yang di atas untuk kelas IT 101, yang di bawah untuk kelas IT 702. Nah, tinggal di list saja maksimal 4 orang, tidak boleh lebih dari 4 orang ya. Ini kolomnya, oh cukup. Nah, ini dari kelompok yang kelas IT 701 sudah ada sampai 12 dikurang 2, 10 ya, baru 10 kelompok nih. Terus yang baru mencantumkan rencana produk ICT-nya baru kelompok satu nih, kelompoknya Mas Teguh, Mas Ari, Alexander sama Cici. Cici itu siapa ya? Mbak Cynthia Krezum ya. Ini jangan pakai nama inisial ya. Ini kan nanti buat list saya juga. Oke, ini contohnya bikin sistem penghematan energi pintar dengan YOLO untuk kontrol pencahayaan. Nah, ini salah satu image processing ya. Yang lainnya belum memasukkan rencana produk ICT-nya tapi sudah list anggota kelompoknya. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti ditunggu sampai dengan tanggal sebentar. Itu saya tunggu sampai dengan minggu depan ya, tanggal berapa? Lupa saya. Sampai dengan tanggal 28 atau 29 gitu ya untuk mengisikan list ini ya. Nah, rencana produk ICT-nya diisikan saja. Kalau misalkan di tengah jalan nanti berubah untuk produk ICT yang ingin dibuat, nah nggak apa-apa nanti dirubah saja. Tapi untuk di awal ini diisikan saja rencana produk ICT yang nanti akan dibuatkan untuk dipamerkan ya. Jangan sampai kosong. Nah, ini jadi yang masih kosong, harap segera diisikan. Terus untuk kelompok dari kelas IT 702 ini yang baru mengisi lengkap baru kelompok 4 nih. Ada 4 orang, kelompok 3 ini juga masih 3 orang, kelompok 2 dan kelompok 1 masih 2 orang. Jadi silahkan yang belum punya kelompok join dengan kelompok yang sudah ada atau bisa ajak aja yang sudah ada ini untuk rekrut temannya. Mau ajak siapa? Untuk anggota kelompoknya tidak saya tentukan. Siapapun boleh memilih siapapun atau mengajak siapapun untuk join di anggota kelompoknya. Yang pasti nggak boleh sendirian ya untuk project yang akan jadi tugas akhir mata kuliah ini. Jangan mengerjakan sendirian untuk projectnya, tapi harus berkelompok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Karena nanti sepertinya beberapa mahasiswa dari kelas ini akan lanjut ke kelas selanjutnya di mobile programming atau pemrograman bergerak. Nanti ketemu saya lagi.
Ya, Kalau misalnya kayak yang network gitu, kayak mana tuh mm-mm. projectnya gitu ya? Sorry tadi saya nggak terlalu dengar soalnya lagi kerja soal. Kalau yang projectnya berhubungan dengan network atau pilih yang untuk networking atau jaringan, contoh projectnya kayak misalkan bikin infrastruktur, perancangan infrastruktur, atau kayak misalkan bikin apa simulasi perancangan jaringan atau topologi jaringan yang dibuat gitu ya, desain hanya sampai prototype aja tapi prototype yang proper gitu. Bukan hanya sketsa-sketsa kayak misalkan dibuat di Visio atau di Hydromax atau kayak misalkan di Draw.io, itu kan nggak bisa disimulasikan secara proper ya. Tapi kalau misalkan dibuatnya lewat kayak Cisco Packet Tracer, toolsnya atau softwarenya atau si GNS itu kan nanti bisa di running atau bisa disimulasikan. Nah, itu boleh seperti itu kalau yang networkingnya itu. Begitu, Mas Matius. Oke, Pak. Oke. Tapi kalau misalkan ada yang mau bikin project di networking, terus sampai jadi, kayak misalkan bikin Captive Portal, terus juga kayak misalkan bikin kayak jaringan sederhana, kayak RT RWNet atau buat apa WiFi keluarga gitu ya, yang dapat satu apa, misalkan menggunakan satu provider internet, terus kita modify lagi dengan dibuatkan Captive Portal, terus keluarganya bisa akses lewat Captive Portal itu, ya itu boleh-boleh aja. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Beres? Nggak ada lagi yang tanyakan? Oke, jangan lupa untuk list anggota project dengan rencana projectnya itu ditunggu hingga hari Minggu 28 Oktober 2023 ya. Jadi yang belum punya kelompok dan belum ada rencana produk ICT-nya, harap segera diisikan di list, cari kelompoknya atau rekrut kelompoknya dan isi di list atau di Google Sheet yang linknya sudah disertakan pada LMS. Jangan sampai tidak diisi ya, karena ini nanti akan jadi listing kita dan perencanaan untuk pameran virtualnya ke depannya seperti apa. Karena kan kita harus siapkan apa fasilitasnya, kayak misalkan Zoom-nya harus berapa nanti kapasitasnya dan lain-lainnya ya. Ada panitianya juga nanti. Nah, di sini juga kebetulan ada beberapa teman-teman yang waktu itu pernah jadi panitia pameran hasil karya mahasiswanya yang dilakukan secara virtual. Kayak misalkan Mas Iwan, Mbak Joan, sama Mbak Julia, itu waktu di tahun lalu pernah jadi panitianya kan ya? Sorry, lupa saya. Ya, nanti tahun ini juga akan ada panitianya dibantu oleh teman-teman Hima lah ya. Oke, beres. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Output dari mata kuliah ini nanti bisa dilanjutkan juga untuk tugas akhir ya. Sudah ada produknya, tinggal bikin dokumentasinya. Terus nanti tinggal pilih jalur tugas akhirnya mau seperti apa. Tinggal dilaporkan hasil kegiatan, misalkan contoh project. Ya, laporkan hasil kegiatan projectnya, terus dipublikasikan laporan kegiatan projectnya di jurnal mana itu juga udah jadi tuh tugas akhirnya. Jadi kita apa ngerjain tugas akhir itu nggak pas di semester tugas akhirnya di semester 8 gitu. Kalau bisa dikerjakan atau diselesaikan di sebelum mengklik atau mendaftarkan diri ke mata kuliah tugas akhirnya, itu kalau tugas akhirnya sudah selesai kan lebih baik lagi gitu ya. Jadi bisa lulus tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Itu dia. Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, saya akhiri dulu untuk perkuliahan hari ini untuk sesi sinkron di pertemuan satu. Tadi diingatkan sekali lagi untuk link akses ke Oracle Academy-nya sudah ada di WhatsApp Group. Terus untuk akunnya juga sudah ada di WhatsApp Group. Ada link untuk Google Sheet-nya. Untuk IT 701 ada, 702 juga ada. Silakan akses menggunakan username dan password yang disediakan untuk masing-masing nama mahasiswanya. Jangan pakai
akun untuk mahasiswanya atau teman yang lainnya ya, karena nanti akan berantakan. Terus kalau misalkan ada kesalahan di nama, di user akunnya atau di akunnya, nanti report saja, nanti akan saya editing atau perbaiki. Nah, dari platform Oracle Academy-nya atau kursus yang nanti teman-teman jalankan ya sebagai suplementari dari mata kuliah ini, itu outputnya nanti akan ada sertifikat dari Oracle-nya. Dan kurikulum atau apa yang dipelajari di Oracle Academy-nya itu adalah Primavera Project Management. Nah, itu sebagai tambahan dari materi perkuliahan proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi mata kuliah ini ya. Karena di mata kuliah ini juga nanti akan dibahas tentang penggunaan manajemen project, tools manajemen project atau metode untuk manajemen sebuah apa? Metode untuk sebuah project manajemen untuk menciptakan atau membuat produk IT. Nah, itu tambahannya ada di Oracle Academy tentang Primavera. Silakan diakses, silakan dikerjakan eh, tugas-tugasnya atau akses dulu course-course-nya baru mengerjakan kuisnya setiap sesi. Ada total kurang lebih 4 sesi ya yang harus teman-teman kerjakan atau lewati di platform Oracle Academy-nya. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan di WhatsApp grup aja. Terus kalau misalkan nanti ada teman-teman lain yang tidak ikut sesi sinkron ini menanyakan tentang akses Oracle Academy-nya dan segala macamnya, mohon yang sudah ikut sesi sinkron bisa bantu untuk menjawabnya ya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Kita ketemu di sesi berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak.